Selamat berjumpa dengan channel Sahabat Sekolah. Kajian tentang adab, tentang informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, pembelajaran online, dan pembelajaran. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sahabat Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe, yang belum subscribe tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Peran orang tua peserta didik dalam belajar dari rumah. Bapak Ibu, marilah kita sharing buat kemajuan putra-putri kita dalam belajar di rumah. Apa saja yang mesti kita lakukan sebagai seorang tua di dalam pelaksanaan belajar di rumah. Peran orang tua yang pertama adalah mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Jadi kita harus senantiasa siap waktu kita untuk mendampingi ketika anak kita belajar. Ya, persiapan sudah mandi, baju sudah rapi, dan sudah sarapan. Nah, itu harus kita persiapkan kepada anak kita sebelum mengikuti kegiatan belajar di rumah. Kemudian kesiapan buku pelajaran, alat tulis sudah siap dan siap untuk belajar di rumah. Jadi harus kita dampingi anak kita untuk persiapan tersebut. Yang kedua adalah membantu bila ada kesulitan. Kapanpun anak kita membutuhkan kita harus siap. Apa kesulitannya kita bantu. Karena kita guru kedua yang ada di rumah. Tatkala guru tidak bisa langsung untuk memberikan masukan atau membimbing anak kita atau putra-putri kita, maka kita harus siap mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi putra-putri kita. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah memberikan motivasi kepada putra-putri kita. Jadi harus memberikan semangat, pagi-pagi harus diberikan motivasi semangat untuk belajar, ya, dengan sabar. Kemudian memberikan semangat, ya, tidak mudah putus asa buat kepentingan dan kemajuan putra-putri kita. Kemudian selanjutnya adalah memberikan dukungan sarana dan prasarana. Jadi sarana seperti HP, alat tulis, kalau perlu laptop dan sebagainya harus kita sediakan buat kepentingan putra-putri kita. Yang kelima adalah menciptakan suasana belajar dari rumah yang menyenangkan. Jadi suasana situasi harus enak, TV harus dimatikan, suasana tenang dan mendukung dan ya menyenangkan. Jadi anak kita ketika belajar itu senang. Ya, kita harus sabar, kemudian tidak marah, kemudian membimbing mereka dengan kondisi belajar di rumah. Selanjutnya adalah memberikan masukan kepada guru tentang belajar di rumah. Jadi senantiasa komunikasi, senantiasa memberikan masukan, berdialog, bisa lewat HP atau ketemu langsung dengan guru. Nah, apa saja yang perlu diperbaiki untuk kepentingan putra-putri kita. Selanjutnya adalah kewajiban peserta didik dalam belajar dari rumah. Mari anak-anak kita perhatikan apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama adalah kewajiban kita adalah kemandirian. Jadi sebagai peserta didik kalian harus mandiri. Karena komunikasi dengan guru tidak bisa secara langsung, maka kalian harus mempersiapkan diri untuk belajar mandiri. Hal-hal yang tidak ketahui Anda cari baik di Google atau ditanyakan kepada orang tua atau kepada saudara, baru nanti bisa didialogkan kepada Bapak Ibu guru. Kapan saja Bapak Ibu guru, asal tidak larut malam, siap untuk menerima pertanyaan kalian.
Yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi kalian harus bertanggung jawab terhadap diri Anda, diri kalian sekalian, karena masa depan terletak di kalian. Jadi kalau kalian diberikan tugas, diberikan soal oleh Bapak Ibu guru, kalian sendiri yang harus mengerjakan, bukan orang lain. Karena nanti kalian sendiri yang akan memetik buahnya. Siapa yang menanam akan menunai. Jadi kalian berbuat sekarang, nanti kalian yang akan menunainya. Jika Anda tidak ada rasa tanggung jawab, ya kalian sendiri yang akan rugi. Yang ketiga adalah kejujuran. Jadi dengan belajar dari rumah ini, Bapak Ibu guru tidak bisa memantau kalian secara langsung. Maka kejujuran ini sangat harus ditanamkan dalam diri Anda sebagai wujud tanggung jawab yang kedua tadi. Dengan kalian jujur, maka kalian akan memetik buahnya nanti di kemudian hari. Tapi jika kalian bohong, bahwa ternyata kalian tidak belajar, kemudian soal-soalnya dikerjakan oleh orang lain, kalian sendiri yang akan rugi. Yang selanjutnya adalah kesadaran, bahwa sadar kalian belajar ini adalah untuk kalian, maka masa depan terletak di kalian. Ya, jadi kalian sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan diri kalian, bukan kepentingan orang tua atau kepentingan Bapak Ibu guru. Tapi justru inilah kalian akan masa depan. Bahwa pandemi ini pasti ada hikmahnya, maka kalian harus melihat masa depan itu lebih cerah. Kalau Anda sungguh-sungguh manjada wajada, lalu kalian sungguh-sungguh akan menjadi orang yang sukses. Semua kesuksesan terletak bukan kepada orang lain, tapi terletak pada diri kalian sendiri. Selamat belajar. Kunci sukses terletak di diri kalian, bukan orang lain. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke grup-grup dan teman-teman lain, semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di Sahabat Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.